Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih Tuhan kita ada pagi hari ini mendengarkan renungan, tetapi sebelum renungan disampaikan, kita mengikuti sebuah pujian. Haleluya, puji Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya, ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, kita berdoa untuk menerima renungan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa dalam sorga, buat kasih setiamu yang menyertai kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Dan sebelum kami mengadakan aktivitas kami akan mendengarkan firman, renungan firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, biar kami boleh mengerti, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami pohonkan doa kami di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Allah pagi hari ini adalah iman yang bertumbuh, ya. Kita anak-anak Tuhan, setelah menerima Tuhan, harus ada pertumbuhan dalam iman kita. Nah, bagian ini kita lihat di dalam Injil Matius, kita ambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat 8, saya bacakan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelum tanah yang baik ini, kita periksa dulu tanah-tanah yang tidak bertumbuh firman Allah yang ditaburkan. Di bagian sebelumnya dikatakan tanah yang keras, yang tidak mau terima firman Allah. Terus berikut tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Banyak hal-hal yang menghalangi bertumbuhnya firman yang ditaburkan. Karena di dalam tanah ini, perumpamaan yang ditaburkan adalah benih firman Allah. Nah, lalu tanah yang ketiga dikatakan tanah yang penuh semak duri, ya. Kalau kita melihat pengertiannya, tanah semak duri adalah percintaan, tergoda atau terikat dengan hal-hal duniawi. Tetapi tanah yang keempat, itulah tanah yang baik. Kalau ditaburi dengan benih, pasti akan tumbuh. Firman Allah, benih itu adalah firman Allah, itu pasti akan bertumbuh, membuat iman kita bertumbuh. Nah, bagaimana iman kita bertumbuh? Saya mau lihat di dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 10, judul dari perikop ini dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi iman bertumbuh seperti perumpamaan ini, harus ada taburan firman Allah. Di dalam Roma 1 ayat 16-17, firman tanah adalah hati. Tanah yang baik adalah hati yang rela menerima firman Allah. Dan Roma 1 ayat 16-17, hati adalah yang menerima dan memelihara firman, yang adalah kekuatan Allah. Dikatakan bagian ini, firman Allah itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang kita lalui. Hari-hari yang kita lalui tidak selamanya baik, tidak selama menyenangkan. Tetapi ada kalanya tidak menyenangkan, ada kalanya tidak baik. Tapi karena ada firman Allah memberi kita kekuatan. Lalu yang kedua dikatakan bertumbuh dalam penderitaan. Kalau kita, penderitaan ini merupakan ujian. Ayub katakan, kalau aku diuji, aku akan keluar seperti emas murni. Atau iman yang benar, iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh baik, iman yang kuat, iman yang bertahan dalam penderitaan. Karena ada firman Allah. Jadi kalau ada ujian, kita lulus ujian, kita akan naik ke tingkat lagi, ada ujian lagi. Itu akan terjadi, iman kita terus diuji sampai kita sampai kepada iman, yaitu kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Iman yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam buah-buah karakter kita menghadapi masalah, kita mampu kuat menyelesaikan karena iman kita sudah bertumbuh dengan kuat. Demikian juga tantangan-tantangan yang lain kita bisa hadapi karena ada firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan kemenangan. Rasul Paulus katakan syukur kepada Allah yang selalu memimpin kami di jalan kemenangan. Nabi Yesaya katakan, Tuhan berkata, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau kita punya firman Allah di dalam hati, ada tantangan apapun, kita mampu melewati. Karena kita sudah tahu firman Allah, bahwa Tuhan akan memberikan kita
kekuatan dan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Cuma kita tahu kalau kita sudah punya firman Allah, yaitu Allah sendiri. Karena Rasul Yohanes katakan pada mula adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman yang ada di dalam hati kita adalah Allah yang menyertai kita. Kita bisa menghadapi sesuatu, kita bisa sebutkan firman Allah. Bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Itu pasti akan terjadi. Akan kita kuat, mampu melewati tantangan yang mungkin akan kita hadapi hari ini. Puji Tuhan kalau tidak ada. Tetapi kalau ada tantangan, ada Tuhan yang menyertai kita. Firman Allah yang telah menguatkan kita untuk lewati dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Pegang firman Allah karena itu adalah kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk lewati ujian-ujian yang akan kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Saya percaya firman Allah telah ada di dalam hati kita masing-masing. Yang akan memimpin kita sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, berkemenangan, dan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa buat renungan. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tetap menguatkan kami. Sehingga kami boleh melewati hari-hari. Apa terlebih hari-hari terakhir yang penuh tantangan, godaan dunia. Kami boleh dimampukan. Karena firman yaitu Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami. Untuk lewati semua itu. Pegang tangan kami Tuhan. Untuk berjalan sepanjang hari ini kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat hal-hal luar biasa yang pasti Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu renungan pagi hari ini. Kiranya boleh terus menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari hidup kami. Kami serahkan hidup kami, seluruh anak-anak Tuhan dalam tangan-Mu. Dan doa kami panjatkan kepadamu Bapa dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Allah kita yang besar dan ajaib. Di dalam